Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Nur Aminah, mahasiswi Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi pengetahuan tentang mata kuliah biologi sel dengan materi struktur dan fungsi inti sel atau nukleus. Langsung saja ke materinya. Sekarang kita akan membahas tentang nukleus. Saat kita mengamati sel bawang merah yang merupakan sel hidup, akan terlihat adanya bagian yang terletak di tengah sel dan relatif lebih gelap dibandingkan bagian sekitarnya. Bagian seperti ini tidak akan tampak saat yang akan kita amati adalah sel mati seperti sel gabus atau sel hidup seperti sel darah merah manusia. Organel inilah yang merupakan inti sel atau nukleus. Nukleus umumnya terdapat pada sel eukariot dan merupakan tempat mayoritas material genetik sel atau DNA yang juga dapat ditemukan di mitokondria dan kloroplas. Nukleus mengandung komponen dan enzim yang diperlukan untuk menjaga dan mentranskrip material genetik secara selektif, misalnya membuat mRNA dan menggandakan DNA. Nukleus juga bertanggung jawab untuk sintesis dan penggabungan komponen yang diperlukan untuk mentranslasi material genetik seperti ribosom dan tRNA, meskipun translasi dilakukan di sitoplasma. Berikutnya ada ciri-ciri umum nukleus. Ciri-ciri umum nukleus terdapat 5. Yang pertama yaitu posisi nukleus di dalam sel dipengaruhi oleh aktivitas sel. Umumnya, nukleus dapat diamati di bagian tengah sel. Namun, ada pula yang letaknya di tepi sel, misalnya pada adipositi dan pada sel otot rangka. Ada yang pada awalnya atau pada tingkat embrio, nukleus berada di tengah sel, tetapi setelah diferensiasi nukleus berada di tepi. Yang kedua yaitu nukleus tidak dapat bergerak bebas. Nukleus di dalam sel terperangkap di dalam jaring-jaring yang terbuat dari filamen intermediate dan mikrofilamen. Lalu, yang ketiga ada jumlah nukleus, ada yang tunggal, ada pula yang lebih dari satu. Sel dengan nukleus tunggal ditemukan pada sel hewan dan tumbuhan. Pada paramecium terdapat 2 nukleus yaitu makro dan mikronukleus. Sementara pada sel otot rangka ataupun sel ganggang ditemukan lebih dari 2 nukleus. Yang keempat yaitu bentuk nukleus biasanya ekivalen dengan bentuk sel. Jika bentuk sel berbentuk bulat atau kubus, maka bentuk nukleus juga akan bulat atau kubus. Jika sel berbentuk silindris atau prisma, maka nukleusnya akan berbentuk lonjong. Jika selnya berbentuk pipih, maka nukleusnya akan berbentuk diskoidal atau lempeng. Namun, ada pula sel nukleus yang tidak beraturan bentuknya, yaitu pada leukosit dan infusoria. Yang terakhir yaitu ukuran nukleus bergantung pada volume sel, jumlah DNA dan protein. Lalu, di sini ada gambar dari kontinuitas membran inti sel dan membran retikulum endoplasma. Berdasarkan gambar, nukleus terdiri dari 1. Kompleks selaput inti, membran dalam dan membran luar yang mengelilingi struktur internal yang amorfus atau tidak berbentuk menjadi membran nukleus. 2. Struktur internal yang terdiri dari kromatin, lamina inti, dan nukleus. Lalu, ada fungsi nukleus. Nukleus memiliki fungsi yaitu menyimpan gen pada kromosom, mengatur gen dalam kromosom dalam proses pembelahan sel,
mentransport faktor regulasi dan produk gen melewati pori inti, menghasilkan pesan mRNA yang mengkode protein dan mengatur replikasi DNA. Lalu, apa saja bagian dari inti sel atau nukleus? Bagian yang pertama yaitu membran nukleus. Membran nukleus terdiri dari membran dalam dan membran luar. Di antaranya terdapat ruang perinukleus. Membran luar berkesinambungan dengan retikulum endoplasma. Pada daerah tertentu, membran dalam dan membran luar melebur membentuk suatu saluran melintasi membran inti. Fungsi dari membran nukleus yaitu memisahkan materi genetik dari sitoplasma dan mengatur masuk dan keluarnya molekul besar dan kompleks. Bagian yang kedua yaitu kompleks pori. Jumlah pori pada nukleus bervariasi dengan kisaran 100 hingga 5 kali 107. Variasi jumlah pori nukleus sesuai dengan tipe dan keadaan fisiologi sel. Kerapatan pori juga berkaitan dengan aktivitas pengangkutan RNA dari nukleus. Kerapatan pori yang rendah pada nukleus jika sel dalam fase daur sel yang relatif tidak aktif dan rendah tingkat metabolismenya. Fungsinya yaitu transport pasif ion, metabolit, protein globulat. Lalu yang kedua, transport aktif molekul besar ke dalam inti, dan yang ketiga, pengiriman molekul ke luar inti. Yang keempat yaitu lamina inti. Terdiri dari jaringan yang teratur dari filamen atau protein berdiameter 10 nanometer yang melekat pada bagian dalam membran. Berfungsi sebagai tempat pelekatan kromatin, memperkuat selaput inti, dan melarutkannya selama mitosis dan meiosis. Lamina nukleus yang juga berikatan dengan protein integral ataupun perifer dari membran dalam ataupun juga yang berikatan dengan bahan kromatin. Dengan adanya struktur seperti ini, dapat dipahami bahwa nukleus bukanlah struktur yang mengapung bebas di dalam sel, namun ditahan pada posisinya oleh filamen-filamen yang memanjang dari permukaan ke seluruh bagian dalam sel. Bagian nukleus yang berikutnya yaitu nukleolus. Nukleolus merupakan struktur yang berada di dalam nukleus, yang dimana berbentuk agak bulat, juga dinyatakan sebagai organel tanpa membran, serta ukurannya bervariasi dan dapat berubah-ubah seiring perubahan fisiologi sel. Fungsi nukleolus adalah tempat pembentukan dan akumulasi prekursor ribosom atau RNA dan protein ribosom sebelum dibawa ke sitosol. Lalu di sini ada nukleoplasma. Seperti halnya sel memiliki sitoplasma, nukleus juga memiliki substansi seperti sitoplasma. Karena letaknya di dalam nukleus, maka disebut nukleoplasma. Nukleoplasma merupakan substansi transparan dan semi-solid. Di dalamnya terdapat kromatin dan nukleolus. Komposisinya tersusun atas asam nukleat atau DNA dan RNA yang merupakan materi genetik, protein, dan garam-garam mineral. Lalu ada kromatin. Pada sel eukariotik, materi genetik dikemas dalam genom-genom. Di sebagian besar genom tersaji dalam kesatuan-kesatuan kromatin. Bentuk padat dari kromatin merupakan kromosom. Ukuran dan bentuk kromosom berubah-ubah.
Kromosom memiliki sepasang lengan, masing-masing berada sebelah menyebelah yang dipisah oleh satu lekukan. Kromatin dibedakan atas dasar daya serapnya terhadap zat warna. Kromatin dengan daya serap warna kuat dinamakan heterokromatin. Sebaliknya, kromatin yang daya serap warna lemah dinamakan eukromatin. Lalu, bagian yang terakhir yaitu kromosom. Sebelum pembelahan sel atau setelah sintesis DNA, maka kromatin akan dapat mengalami kondensasi yang nantinya akan juga membentuk adanya sebuah individu dari suatu kromosom metafase. Kromosom ini tampak sebagai dua kromatid.